Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernahkah Anda serius memikirkan masa pensiun Anda nanti? Tentu kita semua ingin ya aman secara finansial. Tapi gimana kalau ada cara merencanakan pensiun yang juga selaras gitu dengan prinsip keyakinan kita? Nah, hari ini kita bakal menyelami topik yang menurut saya semakin penting nih. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK Syariah. Sumber kita kali ini dokumen yang cukup komprehensif judulnya Pengantar DPLK Syariah. Ini karya Azharuddin Latif. Misi kita hari ini ya membongkar seluk-beluk DPLK Syariah. Apa sih itu sebenarnya? Terus apa bedanya sama yang biasa? Gimana cara kerjanya dari A sampai Z? Dan apa yang bikin unik sesuai kaidah Islam? Tujuannya supaya Anda dapat gambaran utuh lah sebagai bekal pertimbangan nanti. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam ya. Ya, ini topik yang relevansinya terus naik ya. Apalagi di Indonesia, dengan mayoritas penduduk muslim, kesadaran soal keuangan syariah juga makin tinggi. Jadi paham opsi kayak DPLK syariah ini jadi ya krusial. Yang paling dasar mungkin ya perlu dipahami, DPLK syariah itu bukan cuma produk keuangan yang dikasih label syariah. Bukan itu aja. Ini tuh sebuah sistem utuh yang dirancang biar semua aspeknya dari akad di awal, cara kelola dana, sampai bagi hasil itu benar-benar jalan sesuai prinsip Islam. Jadi soal integritas sistemnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kalau gitu. DPLK itu apa sih secara umum? Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ya tentang dana pensiun, DPLK ini kan lembaga yang didirikan oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Fokus utamanya itu menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Nah, istilah iuran pasti ini penting nih. Artinya manfaat pensiun yang bakal Anda terima nanti itu sangat tergantung dari berapa iuran yang Anda atau mungkin pemberi kerja setor, plus hasil pengembangannya, hasil investasinya selama bertahun-tahun. Jadi ya kinerjanya penting banget. Terus DPLK ini buat siapa aja? Ya bisa buat karyawan perusahaan, bisa juga pekerja mandiri, kayak freelancer, pengusaha kecil, profesional, pokoknya individu yang mau nyiapin dana pensiun. Penting juga dicatat nih, DPLK ini beda ya sama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang mungkin udah ada di kantor Anda. Jadi ini bisa jadi tambahan lah, jaring pengaman pensiun gitu. Atau malah jadi pilihan utama, apalagi buat yang kerjanya nggak terikat satu perusahaan aja. Nah, dari DPLK umum tadi, kita kerucutkan ke DPLK syariah. Definisinya sih simple ya. DPLK yang operasinya pakai prinsip syariah. Tapi ya itu tadi, implikasinya dalam banget. Artinya, seluruh rantai nilainya, dari akad awal sama peserta, cara ngumpulin iuran, strategi investasinya gimana, sampai mekanisme bayar manfaat pensiunnya, itu semua harus bebas dari yang dilarang syariah. Kayak riba ya, bunga itu, terus goror, ketidakjelasan atau spekulasi gitu, sama maisir atau perjudian. Ini udah menyangkut filosofi dasarnya banget. Oke, nah biar semua itu jalan sesuai aturan main syariah, ada satu bagian penting nih yang jadi ciri khas DPLK Syariah. Ini pembedanya. Apa itu? Keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, apa sih peran mereka ini? Cuma tukang stempel halal aja gitu? Wah, jauh dari itu. DPS ini perannya fundamental banget dan aktif loh. Tugas utamanya kalau lihat di sumber kita ada 3 poin penting. Pertama, ya mereka ngawasin secara proaktif. Semua penyelenggaraan program pensiun, termasuk kelola investasinya, udah sesuai syariah belum. Itu dipantau terus. Kedua, mereka kasih nasihat, saran ke pengurus DPLK soal aspek syariah. Jadi ikut bantu dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mereka wajib bikin laporan rutin soal tingkat kepatuhan syariah DPLK itu. Jadi ini pengawasan yang beneran jalan, bukan formalitas doang. Wah, berarti kayak penjaga gawang prinsip syariahnya gitu ya si DPS ini. Terus siapa aja yang bisa jadi anggota DPS? Ada syarat khususnya nggak? Ada, dan syaratnya lumayan ketat. Ini nunjukin keseriusan buat jaga aspek syariahnya. Sumber, kita sebutin beberapa syarat kunci. Pertama, DPLK syariah itu wajib punya minimal 1 anggota DPS. Terus, penunjukannya harus pakai surat keputusan resmi dari pendiri DPLK-nya. Nah, yang penting banget nih, calon DPS itu harus dapat rekomendasi dari lembaga yang punya otoritas syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
DSN MUI, biar standar ilmunya jelas. Terakhir, mereka juga harus lulus uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dari regulator, ya OJK. Jadi, semua syarat ini buat mastiin pengawasan syariahnya dilakukan orang yang benar-benar paham dan kompeten. Jelas banget ya peran dan syarat DPS ini nggak main-main. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa nemuin atau ikut DPLK syariah ini? Apa harus selalu cari lembaga yang dari awal emang 100% syariah? Nggak selalu. Sumber kita jelasin ada 2 model utama gimana DPLK syariah ini hadir di pasar. Model pertama, ya jelas, DPLK yang dari awal berdiri emang udah didesain dan operasinya penuh pakai prinsip syariah. Semua produknya otomatis syariah. Oke, itu model pertama. Yang kedua, Model kedua, ini juga cukup banyak, itu DPLK yang dasarnya konvensional, tapi mereka buka semacam jendela syariah. Maksudnya, mereka nawarin produk atau paket investasi khusus yang didesain sesuai prinsip syariah. Ini jalan bareng sama produk konvensional mereka. Paket investasi syariah ini isinya kumpulan pilihan investasi yang udah lolos screening syariah. Jadi, Anda bisa aja nemu opsi DPLK syariah di bank atau asuransi jiwa yang juga punya layanan konvensional. Pilihannya jadi lebih luas. oh gitu ya. Jadi bisa DPLK murni syariah atau DPLK konvensional yang punya menu syariah juga. Betul. Adanya 2 model ini, baik yang murni atau yang jendela syariah, itu penting buat aksesibilitas. Jadi lebih banyak orang bisa milih program pensiun yang sesuai keyakinan mereka. Nggak harus terbatas ke lembaga yang full syariah aja. Fleksibilitas ini pentinglah buat dorong pasar DPLK syariah. Oke, paham. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam gimana sih alur dana di DPLK Syariah ini bekerja. Sumber kita nyebutin ada 3 kegiatan utama ya. Pertama, jelas, ngumpulin dana. Dana ini dari iuran yang disetor. Siapa yang setor? Bisa peserta perorangan itu sendiri, karyawan atau pekerja mandiri. Bisa juga ada tambahan dari pemberi kerja, kalau perusahaannya punya skema gitu. Yang penting di sini, proses terima iurannya pun harus perhatikan prinsip syariah. Biasanya lewat akad tertentu, nanti kita bahas ya. Kegiatan kedua, setelah dana kekumpul, ya dikembangkan. Dana iuran tadi nggak didiamin aja, tapi dikelola dan diinvestasikan sama DPLK Syariah. Tujuannya biar dapat hasil pengembangan atau untung investasi. Nah, hasil inilah yang nanti nambah saldo dana pensiun peserta. Disinilah salah satu beda paling besarnya. Semua proses investasi, dari milih aset sampai transaksinya, harus 100% patuh syariah. Iya, pembayaran manfaat pensiun. Kalau peserta udah usia pensiun atau kondisi tertentu, misalnya maaf cacat tetap total, akumulasi dananya, iuran plus hasil pengembangan, dikurangi biaya, itu dibayarkan ke dia. Kalau pesertanya meninggal, ya manfaatnya jadi hak ahli waris. Bisa janda duda, anak, atau pihak lain yang sah ditunjuk kalau nggak punya pasangan atau anak. Tentu dalam operasionalnya ada juga biaya pengelolaan ya, kayak biaya admin, biaya kelola investasi, gaji karyawan, sewa kantor, gitu-gitu. Pengambilannya juga harus transparan dan sesuai prinsip syariah. Kembang bayarnya sekilas emang milik ya sama DPLK konvensional. Tapi yaitu beda fundamentalnya ada di bagaimana tiap tahap itu dijalankan, terutama di tahap pengembangan dana atau investasi dan juga akad-akad yang dipakai. Di DPLK Syariah, ada filter syariah yang jalan terus di tiap langkah, biar nggak ada riba, goror, maisir. Peran DPS tadi jadi vital banget buat ngawal proses ini biar tetap di jalur syariah. Jadi, bukan cuma hasil lahirnya yang diharapkan berkah, tapi prosesnya juga dijaga. Anda nyebut soal akad tadi ya, ini emang bagian yang fundamental sekaligus, wah menarik banget sih. Akad atau kontrak ini kan jadi dasar legal dan syar'inya ya. Tulang punggung kepatuhan syariahnya lah bisa dibilang. Sumber kita nyebut beberapa akad utama yang biasa dipakai. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Tentu, akad-akad ini dipilih karena strukturnya memang cocok sama prinsip muamalah Islam. Misalnya nih, hubungan antara pemberi kerja yang ngasih iuran buat karyawannya sama si karyawan sebagai peserta. Itu sering pakai akad hibah muqayyadah atau hibah bisyart. Ini akad pemberian, hibah, tapi ada syarat atau tujuan tertentu. Ya, dalam hal ini tujuannya buat dana pensiun. Oke, itu kalau ada iuran dari pemberi kerja. Terus hubungan antara peserta sendiri atau pemberi kerja sama DPLK sebagai pengelolanya gimana? Pakai akad apa? Kalau hubungan ini umumnya pakai akad wakalah atau wakalah bil ujroh. Wakalah itu artinya perwakilan atau kasih kuasa. Jadi peserta atau pemberi kerja kasih kuasa ke DPLK buat kelola dana pensiun mereka.
Nah, kalau DPLK dapat imbalan atau fee ya atas jasa pengelolaan ini, kakaknya jadi wakalah bil ujroh. Perwakilan tapi ada upahnya. Upah atau ujroh ini harus jelas besarannya dan nggak terkait langsung sama untung investasi, biar nggak jadi riba. Menarik, menarik. Jadi ada akad buat terima iuran, ada buat pengelolaan dasarnya. Nah, gimana dengan aktivitas intinya? Investasi buat mengembangkan dana? Nah, kalau buat investasi, salah satu akad yang paling sering dipakai itu mudharabah. Di skema mudharabah ini, DPLK posisinya sebagai pemilik modal, syahibul mal. Dia percayakan dana itu buat dikelola pihak lain, misalnya manajer investasi syariah. Manajer investasi ini jadi pengelola atau mudorib. Keuntungan dari investasi ini nanti dibagi antara DPLK, atas nama peserta tentunya, sama manajer investasi. Baginya sesuai nisbah, porsi bagi hasil yang disepakati di awal. Misal, 60% buat DPLK, 40% buat pengelola. Kalau amit-amit rugi finansial, tapi bukan karena kelalaian pengelola ya, ruginya ditanggung pemilik modal, yaitu DPLK. Ini nunjukin prinsip bagi hasil dan resiko, profit and loss sharing, khas keuangan syariah. Selain mudharabah, ada lagi nggak akad lain yang relevan? Ada, sumber kita juga nyebut akad ijaroh. Ini akad sewa-menyewa barang atau jasa. Kalau di konteks DPLK, ijaroh bisa dipakai misalnya pas DPLK sewa jasa kustodian syariah buat simpen aset, atau pakai layanan IT dari pihak ketiga. DPLK bayar ujroh, biaya sewa atau jasanya, ke penyedia layanan. Penting juga dicatat, daftar akad ini nggak kaku loh. Akad lain bisa aja dipakai, asal udah disetujui atau ada fatwanya dari DSN MUI. Fleksibilitas ini bikin DPLK syariah bisa adaptasi sama inovasi produk keuangan, selama ya itu tetap dalam koridor syariah. Oke, penggunaan akad-akad spesifik ini benar-benar nunjukin detailnya ya, gimana prinsip syariah diterapkan di struktur legalnya. Sip. Sekarang, mari kita fokus ke area investasi atau pengelolaan kekayaan. Aturan main utamanya tadi kan jelas banget. DPLK syariah wajib kelola semua kekayaannya sesuai prinsip syariah. Nggak boleh ada kompromi di sini. Dana nggak boleh ditaruh di instrumen yang ada unsur haramnya. Betul sekali. Dan disinilah kita perlu paham gimana aturan main ini ketemu sama regulasi umum dari OJK. Sumber kita nyebut POJK nomor 3 POJK-05/2015. Ini ngatur batasan investasi dana pensiun secara umum, buat yang konven maupun syariah. POJK ini ngasih daftar jenis aset apa aja yang boleh buat investasi dana pensiun. Contohnya apa aja tuh yang ada di daftar POJK itu? Daftarnya lumayan banyak sih. Ada instrumen pasar uang, kayak tabungan di bank, deposito, sertifikat deposito, ada juga sertifikat Bank Indonesia atau SBI, terus ada surat utang, baik surat berharga negara atau SBN, maupun obligasi korporasi yang terdaftar di bursa. Ada juga saham yang tercatat di bursa, unit penyertaan reksadana, MTN, medium term notes, EBA, efek beragun aset, direct kikik, dana investasi real estate. Bahkan ada juga opsi lain kayak transaksi repo, penyertaan langsung ke perusahaan, sampai investasi di properti real, kayak tanah dan bangunan di Indonesia. Wah, panjang juga daftarnya ya. Tapi ini artinya DPLK syariah bebas milih gitu aja dari semua pilihan itu. Misal, boleh nggak investasi di saham bank konvensional atau obligasi korporasi biasa yang ada di daftar itu? Nah, ini dia poin pentingnya. Jawabannya, yang nggak bisa sembarangan milih dari daftar POJK itu, buat DPLK syariah, daftar dari POJK itu cuma kayak menu awal. Tiap item di menu itu harus lewat filter syariah lagi sebelum boleh dipilih. Prinsip syariah jadi saringan utamanya. Bisa kasih contoh konkretnya nggak? Biar lebih kebayang. Bisa. Ambil contoh saham ya. Walaupun saham secara umum ada di daftar POJK, DPLK syariah cuma boleh beli saham-saham yang masuk daftar efek syariah atau DES. DES ini diterbitkan rutin oleh OJK bareng DSN MUI. Saham di DES ini saham dari perusahaan yang bisnisnya nggak bertentangan syariah. Misalnya bukan alkohol, judi, rokok, atau keuangan berbasis bunga. Terus, rasio utang berbasis bunganya dan pendapatan non-halalnya juga nggak boleh lewat batas toleransi yang udah ditetapin. Contoh lain, obligasi korporasi.
DPLK syariah nggak boleh beli obligasi konven kan ada riba ya. Gantinya mereka harus pilih sukuk. Itu surat berharga syariah yang strukturnya pakai akad syariah kayak ijarah, mudharabah, bukan utang berbunga. Begitu juga reksadana, harus pilih reksadana syariah yang isinya cuma efek syariah. Kalau mau taruh dana di bank, ya harus di bank syariah atau unit usaha syariah UUS bank konven, pakai akad syariah kayak mudharabah atau wadiyah. Jadi, tiap pilihan investasi harus dites dulu kepatuhan syariahnya. Wah, jelas banget sekarang bedanya. Jadi bukan cuma jenis asetnya apa, tapi juga substansi dan struktur asetnya itu sendiri harus sesuai syariah. Filter berlapis ini ya yang mastiin dana pensiun Anda dikelola sesuai keyakinan. Baik, kita udah sampai di ujung nih, tahap pembayaran manfaat pensiun. Apa di tahap akhir ini masih ada ketentuan syariah yang berlaku? Masih, tentu saja. Konsistensi prinsip syariah dijaga sampai akhir. Pembayaran manfaat pensiun oleh DPLK Syariah itu wajib dilakukan sesuai prinsip syariah juga. Sumber kita menyoroti satu hal spesifik. Kalau manfaat pensiun dibayar secara anuitas, tahu kan ya, pembayaran berkala seumur hidup ke peserta, biasanya lewat produk asuransi jiwa. Nah, produk anuitas yang dipakai itu harus anuitas syariah. Anuitas syariah ini dikelola pakai prinsip syariah, misalnya akadnya wakalah bil ujrah buat pengelolaannya, dan investasi dana anuitasnya juga harus di instrumen syariah. Dan penerima manfaatnya, ya tadi udah disinggung ya, peserta itu sendiri pas pensiun. Kalau peserta wafat, haknya jatuh ke ahli waris yang sah. Janda duda, anak, atau pihak lain yang ditunjuk sesuai ketentuan. Ini memastikan hasil pengelolaan dana syariah tadi akhirnya tersalurkan ke yang berhak dengan cara yang benar juga. Betul. Ini melengkapi seluruh siklus DPLK Syariah ya, dari akad awal sampai penyaluran manfaat akhir, semuanya dalam kerangka syariah. Ini harusnya sih ngasih ketenangan batin ya buat peserta, kalau persiapan masa depannya nggak nabrak nilai-nilai yang diyakininya. Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar ini, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih intisari utama dari DPLK Syariah yang perlu Anda ingat? Intinya, ini adalah program pensiun iuran pasti yang komitmen penuh menjalankan semua operasinya sesuai prinsip Islam. Ciri utamanya apa? Ada DPS sebagai pengawas syariah. Terus pakai akad-akad syariah yang jelas dalam transaksinya. Investasinya cuma di aset halal yang lolos screening syariah. Dan bayar manfaat pensiunnya pun pakai cara yang sesuai syariah. Itu poin-poin kuncinya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ya ini berarti Anda sekarang punya alternatif nih buat merencanakan pensiun. Yang nggak cuma potensi kasih imbal hasil buat masa depan, tapi juga nawarin ketenangan. Karena prosesnya sejalan sama prinsip keyakinan Anda. Sebuah pilihan yang saya rasa layak dipertimbangkan serius. Terutama kalau aspek kesesuaian syariah itu jadi prioritas buat Anda. Pembahasan kita ini juga membuka beberapa pertanyaan reflektif yang menarik ya. Misalnya lihat tren keuangan syariah yang lagi bagus nih. Gimana sebetulnya prospek pertumbuhan DPLK syariah ke depan? Apa ekosistem pendukungnya kayak ketersediaan instrumen investasi syariah yang beragam, liquid, berkualitas, itu udah cukup matang belum buat nopang pertumbuhan yang lebih cepat? Di sisi lain, tantangan apa sih yang mungkin dihadapi pengelola DPLK syariah? Mungkin soal jaga konsistensi kepatuhan syariah di tengah pasar keuangan modern yang kompleks ini. Atau soal edukasi ke masyarakat tentang bedanya, uniknya manfaatnya DPLK syariah dibanding konven. Dan ini pertanyaan buat Anda renungkan pribadi. Pas milih program pensiun, seberapa besar bobot yang Anda kasih ke aspek kesesuaian syariah dibanding faktor lain kayak potensi untung, resiko yang bisa Anda terima, atau kemudahan akses dan layanan? Nggak ada jawaban benar atau salah sih. Tapi merenungkannya bisa bantu Anda ambil keputusan yang paling pas buat diri Anda sendiri. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu untuk dibawa pulang ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita mengenai DPLK Syariah hari ini. Semoga apa yang kita kupas dari sumber kita, pengantar DPLK Syariah oleh A. Azharuddin Latif, bisa kasih Anda pemahaman yang lebih jernih, lebih menyeluruh. Jangan berhenti di sini ya, terus cari tahu, pertimbangkan opsi terbaik buat keamanan finansial dan juga ketenangan hati Anda di masa depan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.